Renungan hari ini, Rabu, 18 Maret 2026. Bacaan Alkitab menurut Injil Matius, pasal 9, ayat 27 hingga 34. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan." Yesus pun menyentuh mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kamu percayai." Lalu celiklah mata mereka. Kemudian Yesus dengan tegas berpesan kepada mereka, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Namun mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sementara kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan itu diusir, orang bisu itu mulai berkata-kata. Lalu takjublah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Namun orang Farisi berkata, "Dengan kuasa pemimpin setan, ia mengusir setan." Bayangkan kita sedang berada di halte yang ramai. Seorang pria dengan tongkat putih berdiri ragu, mencari arah untuk menyeberang. Orang-orang berlalu. Ada yang hanya melirik, ada yang berbisik, "Kasihan ya, kenapa ia seperti itu?" Namun ada seorang yang mendekat tanpa mengorek cerita, hanya berkata, "Boleh saya bantu?" Ia menuntun pelan sampai ke tempat yang aman. Yang paling dibutuhkan saat itu bukan penjelasan mengapa, melainkan kehadiran yang menolong. Kita sering mudah menilai orang lain saat melihat orang yang sakit, gagal, atau hidup dengan disabilitas. Umumnya kita cepat menyimpulkan pasti ada dosanya. Semua penderitaan dipandang sebagai hukuman, padahal disabilitas tidak selalu karena kesalahan. Yang paling menyakitkan justru stigma, tatapan, komentar, dan sikap menjauh yang membuat seseorang merasa tidak diterima. Disinilah Matius 9 ayat 27 hingga 34 menunjukkan wajah Allah yang berbeda. Dua orang buta berseru, "Kasihanilah kami, anak Daud." Yesus tidak menelusuri dosa siapa, melainkan bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Ayat 28. Yesus mengundang respons iman. Ia menyentuh mata mereka dan mereka melihat. Kemudian seorang bisu yang kerasukan dibawa kepadanya. Ketika kuasa gelap diusir, ia dapat berbicara. Yesus memulihkan dengan belas kasih, bukan dengan tuduhan, sehingga martabat mereka dipulihkan. Ia mendekat dan peduli pada mereka yang terpinggirkan. Ironisnya, ketika orang banyak kagum, orang Farisi menuduh Yesus memakai kuasa jahat. Bukankah ini cermin zaman sekarang di mana kebaikan pun bisa dicurigai dan penderitaan bisa dijadikan alasan untuk menghakimi? Setiap pribadi berharga dan dikasihi Allah. Hidup adalah anugerah Allah. Cara kita menghargai anugerah Allah adalah dengan hidup saling menghormati, berhenti menghakimi, memandang setiap orang sebagai gambar Allah, dan menghadirkan kasih secara nyata melalui dukungan serta persekutuan yang setara. Dengan demikian, gereja menjadi rumah yang memulihkan, menguatkan, dan menolong setiap orang bertumbuh bersama Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, ampuni kami yang seringkali menghakimi. Ubahlah hati kami agar dapat mengasihi, menghargai, dan menolong sesama. Amin. Apa komitmen Anda hari ini? Tuliskanlah di buku renungan Anda.